menyampaikan kultum pada subuh ke-29 ini adalah Ananda Aprilianto Imbiri, siswa MTS Yayasan Darussalam Serui, dan insyaallah akan dilanjutkan ceramah subuh oleh Bapak Kiai Muda Bapak Andi Sukma Sakti. Kepada Ananda Aprilianto Imbiri disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang sampai saat ini kita masih bisa diberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandaikan saja lautan sebagai tintanya, pepohonan sebagai penanya, lalu dedaunan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi kebanggaan kita, bertitul Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, kekasih Allah, buah hati Aminah. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan salah satu pilar dalam agama yang penting untuk diwajibkan. Kewajiban mengerjakan salat telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warki'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan juga dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, agar melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar dan lurus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mengerjakan salat telah tercantum dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Salah satunya sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah An-Nisa ayat 103, dijelaskan bahwa salat itu hukumnya wajib dan telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, berzikirlah kepada Allah, dan apabila engkau telah menyelesaikan salatmu, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya salat merupakan amalan yang merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang meninggalkan salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan sangat pedih. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam suatu kisah yang terjadi pada masa kekhalifahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu ada salah seorang jenazah seorang muslim yang ingin dimakamkan, dan akan tetapi ketika ia hendak dimasukkan ke liang lahat,
Tiba-tiba jenazah tersebut bergerak-gerak. Lantas salah seorang di antara mereka membuka ikatan kain kafan jenazah tersebut karena menyangka bahwa jenazah tersebut masih hidup. Namun alangkah terkejutnya mereka, ternyata setelah jenazah tersebut dibuka, ternyata jenazah tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenazah tersebut dililit oleh seekor ular yang besar. Melihat hal tersebut, orang-orang pun mengambil kayu untuk mengusir dan membunuh ular tersebut. Akan tetapi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akhirnya Allah berikan izin kepada ular tersebut untuk berbicara. Akhirnya ular tersebut berkata, apakah sebabnya kalian ingin membunuh aku? Bukankah aku tidak bersalah dan tidak pula menyakiti kalian? Aku hanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa mayit ini sampai datangnya hari kiamat. Mendengar perkataan ular tersebut, orang-orang pun terdiam. Lantas salah seorang sahabat pun bertanya pada ular tersebut, wahai ular, apakah yang menyebabkan mayit ini disiksa seperti ini? Kemudian ular tersebut berkata, mayit ini selama hidupnya telah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, ia tidak pernah mengindahkan azan dan tidak pula melaksanakan salat. Yang kedua, ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Dan yang ketiga, ia tidak mau mendengarkan para alim ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa betapa pedihnya azab dan siksaan yang akan diterima oleh seorang muslim yang meninggalkan salat. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam pernah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, tidak akan diterima bagi orang yang meninggalkan salat, yaitu puasanya, zakatnya, sedekahnya, hajinya, bahkan seluruh amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya amal ibadahnya yang tidak akan diterima, orang yang meninggalkan salat akan diturunkan kepadanya 1000 laknat, bahkan 1000 murka. Bahkan para malaikat dari langit ke-7 pun akan ikut melaknatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perjanjian di antara kita orang Islam dengan mereka orang kafir ialah salat. Barang siapa yang telah meninggalkan salat, maka sungguh ia telah menjadi seorang kafir. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa salat bukanlah sebuah amalan yang bisa dianggap remeh. Sebab apabila salat kita rusak, maka rusaklah segala amalan yang telah kita lakukan selama ini. Hadirin, terlebih lagi kita telah memasuki penghujung akhir bulan Ramadan. Marilah kita senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat hudal lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan takwa bukanlah semacam kata-kata. Takwa itu mengandung makna yang besar. Sebagian ulama menafsirkan bahwa takwa adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.